resep kali ini adalah kita nyalakan kompornya, lalu panaskan minyaknya teman-teman sekitar 2-3 sendok makan. Pertama kita tumis bawang putih yang udah kita cincang halus, masukkan ke dalam minyak yang udah kita panaskan tadi bersama dengan irisan bawang merah. Semua resep bahan-bahannya akan aku tulis di deskripsi ya teman-teman untuk memudahkan kalian. Kita tumis bawang merah sama bawang putihnya sampai dia berbau harum. Lalu kita masukkan irisan serai, daun salam, daun jeruk, lalu jahe, irisan kunyit, dan juga kita masukkan daun jeruk teman-teman. Kita aduk rata. Bumbunya nih lumayan komplit ya, semuanya ada. Cuma bedanya kalau sama rendang itu walaupun komplit dia diulek, kalau ini kan diiris. Kita masukkan juga cabenya, ada cabai merah besar sama cabai rawit, cabai hijau besar. Masukin semuanya, kita aduk. Kita aduk sampai merata matangnya. Karena penting banget teman-teman, untuk tumisan itu kita harus matang merata supaya hasil masakannya tuh enak, dia nggak bau langu. Masukin bawang bombay, juga kita masukin daun bawang yang udah kita iris-iris untuk menambah cita rasanya. Kita aduk. Sepertinya kurang nih teman-teman aku masukin minyaknya, jadi perlu aku tambah lagi minyaknya agar bisa mematangkan semua bumbu-bumbu tumisan ini secara merata. Aku tambahin minyak zaitun ya teman-teman, sekitar 2 sendok makan. Nah, udah cukup. Aku bisa tumis lagi. Nah, ini aku pastikan cukup nih minyaknya teman-teman. Setelah ditambahin, kita aduk lagi, kita tumis lagi sampai merata ya teman-teman ya. Kita aduk terus, pastikan merata. Nah, udah harum nih. Bumbu-bumbunya udah harum, tandanya mereka udah mateng. Dan kalau kita lihat nih, udah layu kan tuh. Oke, sekarang kita masukin cuminya. Cuminya bisa 2 cara ya teman-teman, bisa kalian ikutin aku nih cara cepet nih kayak gini. Jadi si cuminya setelah dibersihin, dikasih jeruk nipis, hilang bau amisnya, terus kepala sama badannya udah dibersihin, langsung kita masukin. Tapi bisa juga kalau misalkan kalian suka dengan cara yang lebih rapi, kalian bisa masukin si kepala cuminya ke dalam badan cuminya, lalu diikat dengan tusuk gigi teman-teman. Nanti tampilannya akan lebih cantik dan lebih rapi. Kalau aku yang praktis aja deh nih. Nah, kita aduk lagi ya teman-teman, sampai si cuminya itu benar-benar ngeblend sama bumbu-bumbu yang kita udah tumis tadi. Nah, kita diemin teman-teman dan kita kecilin api. Masukkan garam sekitar 2 sendok teh atau 2,5 sendok teh. Tergantung selera ya. Tergantung selera kalau untuk garam. Lalu masukkan saus tiram. Seperti biasa aku pakai saus tiram Cap Panda teman-teman. Nah, kalau kamu pakai saus tiram Cap Panda dia kan udah ada asinnya. Jadi tadi garamnya cuma cukup 2 sendok teh aja ya. Nah, untuk membalancekan cita rasanya kita masukkan gula 1 sendok teh.
Lalu kita masukkan juga saus ikan sekitar 1 sendok teh juga. Lalu kita masukkan juga kaldu jamur supaya rasanya makin gurih. Nikmat. Aduk lagi. Nyam nyam nyam. Asik banget nih teman-teman buat dimakan sama nasi putih, sama emping, sama sambal kalau misalkan kalian kurang pedes ya. Karena kan aku nggak pakai rawit nih di sini nih. Aku pakai cabai merah gede sama cabai hijau gede. Nah, kita berikutnya kita kasih kecap. Biar balance nih teman-teman. Ada manis, ada pedas, ada gurih. Nampol. Sedap banget nih masakan ini nih. Kalian coba ya teman-teman di rumah ya, buat keluarga tercinta. Kasih air, lalu kita aduk lagi. Pelan-pelan aduknya ya, karena udah banyak nih isinya nih. Ya, diaduk. Air itu fungsinya teman-teman selain buat mematangkan masakan, dia juga fungsinya untuk mencampur dan melarutkan semua bumbu dan rasa yang ditimbulkan masing-masing reaksi kimia dari masing-masing bumbu nih yang udah kita tumis. Nah, itu air tuh fungsinya untuk ngelarutin supaya dia tuh ngeresep ke daging cuminya. Mantep banget kan? Asik nih buat buka puasa atau enggak menu sahur nih teman-teman. Tunggu sampai airnya agak berkurang ya. Ya kalau bahasa kita sampai saat airnya. Dan tandanya itu cuminya udah mateng kalau udah saat airnya. Ini udah saat nih teman-teman nih airnya. Nah, lihat deh cuminya udah berubah warna. Jadi si airnya itu udah ngeresepin bumbunya ini ke dalam si cuminya yang bakalan nikmat banget pada saat kita makan. Yuk, udah siap nih buat disajiin teman-teman. Lah, udah jadi nih teman-teman masakan kita. Inilah tampilannya dari resep kita kali ini. Gimana? Enak kan kelihatannya? Jenisnya ada cabai rawit sama jeruk nipis atau jeruk lemon. Kalau yang suka asam bisa ditambahin, yang suka pedas bisa ditambahin juga sama cabai rawitnya. Itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Kalian subscribe ya untuk kalian bisa mengetahui resep-resep yang aku akan upload tiap harinya. Dah teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum.